Di kota Shantar beraksi dengan semangat tak tertandingi, gerakan masyarakat menjadi suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini kembali lagi bersama kita podcast GRAM, Gerakan Rakyat Menjerit. Hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Ini tokoh muda dari titik tengah Simalungun ini, Kecamatan Shantar, yang baru saja menang kembali di pertarungan legislatif 2024 untuk tingkat 2 Kabupaten Simalungun. Beliau ini saya lihat sih sekilas cukup muda dan energik, dan pastinya nih di masa-masa sebelumnya cukup kritis ini orang. Jadi saya juga agak-agak lebih penasaran lihat ini siapa sih sosok yang satu ini. Nama beliau Andre Andika Sinaga SPD, bidang pendidikan, tapi kok masuk ke politik ini perlu juga kita ulik nanti ya kan. Jadi buat narasumber kita, Bung Andre Andika Sinaga SPD, tadi bergabung bersama kita. Selamat datang Abang Bu. Siap Bang, mari Bang. Silakan. Gimana Bang Andre, sehat? Sehat. Aduh. Jadi kawan-kawan Simalungun yang tergabung di podcast Geram, ini Bang Andre Andika ini salah satu dari 50 orang terpilih di Kabupaten Simalungun yang menjadi anggota legislatif Kabupaten Simalungun. Jadi Bung Andre, sebelum kita lebih lanjut ya kan, bolehlah dikenalin nih ke kawan-kawan, siapa sih sosok Andre Andika yang katanya nih cukup keras dan cukup suka ribut katanya nih Bung Andre ini. Boleh lah ya dikenalin kawan-kawan ya. Baik. Aduh, ini menarik kali nih kalau untuk podcast Geram ini ya. Geram ya. Ya, baik. Selamat sore untuk kita semua, sahabat-sahabat daripada podcast Geram atau viewers ya, Pak. Siap. Viewers podcast Geram. Di sini saya Andre Andika Sinaga, biasa orang panggil AS. Oh iya ya, nama beken itu ya. Nama beken. Siap. Iya, sekarang berkedudukan di lembaga legislatif DPRD Kabupaten Simalungun dan sudah 2 periode. 2 periode ya. 2 periode sejak 2019 sampai 2024 dan 2024 sampai 2029 yang akan datang. Calon bupati juga berarti selain ini. Amin kita. Apa yang baik-baik kita aminkan aja. Siap. Nah, kemudian saya ini alumni dari Universitas Negeri Medan, makanya SPD, Pak. Oh, Unimed ya. Ya, Siap, jurusan seni musik, seni musik. Fakultas Bahasa dan Seni. Siap. Jadi saya tinggalnya di Kecamatan Shantar dan saat ini masih single ya. Masih single banget. Masih single. Kawan-kawan masih Siap. single ya. Yuk. Di apa nih? Di apa media sosialnya bisa dikasih tahu nih juga sekalian nih. Boleh. Hubungan. Nanti di searching di Instagram AS Official. Siap. Kalau untuk di Facebook Andre Andika Sinaga. Siap. Jadi kawan-kawan, sekilas terkait dengan Bung Andre ini langsung jujur ya. Saya belum berkeluarga katanya kan gitu. Padahal udah banyak yang lamar, tapi beliau ini terlalu milih kayaknya ya. Tapi terserah lah, whatever pun yang dipilih Bung Andre ini itu adalah bagian dari proses yang beliau lalui. Nah, Bung Andre, ini kan Bung Andre udah masuk ke periode kedua. Jadi kita sedikit lah mengulik bagaimana Bung Andre yang katanya dan pernah kami lihat juga sering viral Bung Andre. Jadi suka ribut dan lain sebagainya, menantang pemerintah. Sementara Bung Andre kan di partai politik yang afiliasinya pendukung pemerintah ya. Jadi kalau boleh tahu nih Bung Andre sebagai anggota dewan, apa yang mendasari Bung Andre, kenapa Bung AS lah ya, nama beken aja, Bung AS ini berani bersuara dan kenapa harus bersuara gitu? Baik, untuk Bang Juni ya. Siap. Ini teman lama saya juga. Dia suka lihat-lihat berarti. Siap. Sebenarnya menjadi legislator itu bukan hal yang sulit menurut saya. Karena hanya memerlukan kejujuran dan ketegasan serta konsistensi dalam menentukan ataupun menyetujui kebijakan-kebijakan pemerintah. Nah, hal-hal seperti inilah yang saya lihat tidak sesuai terkadang dengan kepentingan kita masyarakat luas yang mengakibatkan AAS itu ribut. Oh gitu ya. Begitu. Kalau untuk contoh-contoh
Masalahnya mungkin kawan-kawan juga yang ikutin media sosial saya mungkin mengetahui kondisi-kondisi tersebut, mulai dari isu-isu pendidikan, isu kesehatan, ataupun isu-isu tenaga kerja khususnya. Yang kita tahu saat ini memang sangat kurang diberdayakan pemuda-pemuda ataupun pemuda-pemudi yang ada di Kabupaten Simalungun. Padahal seharusnya melihat kemampuan daerah kita ini, kita sudah harus sejahtera untuk di pemuda, terkhusus di ketenagakerjaan tadi. Nah, itu yang membuat kita menjadi semakin seperti podcast ini geram gitu. Nah, menjadi semakin geram gitu. Melihat kondisi-kondisi saat ini, dan kita sebagai generasi muda yang duduk di legislatif harus bersuara dengan lantang untuk memastikan itu terkoordinir ke depan. Jadi kira-kira begitu. Kalau di legislatif nih, di kantor Bunga AS sendiri nih, kan di dalam itu kan cukup banyak orang tua ya, Bung ya. Ya. Jadi sebagai tokoh muda, orang muda yang harus bersuara, nggak dapat banyak tekanan gitu di dalam itu? Kalau tekanan sih saya rasa saya bisa bilang I don't care lah itu. Nggak ada masalah lah sama kita yang tekanan-tekanan biasa. Ya kalau misalnya kita sama orang tua aja nggak sepaham, kita kadang-kadang seperti mendapat tekanan juga kan. Betul. Nah itu udah orang tua langsung. Koron lagi yang misalnya dari tempat lain, pastilah, apalagi dia tidak sedara dengan kita. Jadi kalau ini Bunga AS, waktu Bunga AS terakhir itu kalau nggak salah nih, Bunga AS ketua Komisi 2 ya? 3 saya. Komisi 3. Nah, waktu Bunga AS di Komisi 3, kalau boleh tahu nih, apa yang menjadi tantangan dan yang harus diteruskan nih di Komisi 3 untuk masyarakat Simalungun itu bisa menerima manfaat gitu loh, Bunga AS? Oke, yang paling penting saya rasa kalau untuk di Komisi 3 itu seperti yang saya sampaikan tadi, di samping daripada regulasi keuangan yang memang benar-benar harus diperbaiki lagi di struktur OPD terkait, karena memang banyak keluhan-keluhan di sana. Kemudian ada lagi yang namanya itu yang paling penting tadi, ketenagakerjaan tadi, walaupun sebenarnya itu di Komisi 4, tetapi kan kita membidangi semangke ya. Siap. Di sana. Walaupun sekarang ini sudah di luar tanggung jawab kita juga itu. Udah di luar Simalungun? Di luar dari Komisi 3. Oh, di luar Komisi 3. Nah, di situ kemarin fokus kita, supaya dalam arti teman-teman yang menjadi sumuran-sumuran saya ini kan sudah banyak yang ada yang nggak kerja, ada yang apa, kan kasihan juga ya. Supaya bisa tertampung di sana. Nah, itu yang menjadi fokus kita. Dan kalau bisa ini ke depan teman-teman yang melanjutkan nanti di Komisi 3, kemungkinan saya tidak di situ lagi. Ini nanti akan saya rekomendasikan lagi untuk tetap dipantau lagi ke depan. Siap. Jadi izinlah di Bunga AS. Situasi pergantian lah kita bilangnya, artinya pergantian anggota dewan yang mungkin ada yang masih bertahan, ada yang tidak. Ya. Salah satunya kayak Bunga AS kan menang lagi nih. Nah, kira-kira nih Bung, dengan situasi itu untuk mensinergi kembali, bagaimana program yang sebenarnya cukup baik, kadang kan seringnya program udah baik tiba-tiba mengendap ya kan Bung. Nah, bagaimana nih Bung AS sebagai tokoh muda bisa memastikan harusnya ini bisa berjalan dengan baik dan harus dilanjutkan yang baik gitu. Itu gimana kira-kira? Kalau untuk memastikan itu memang harus dengan komunikasi, Bang. Dengan komunikasi. Dan setelah dengan komunikasi baru kita buka buku dan kita bahas. Nah, di komunikasi ini kadang sering terbentur. Gitu. Jadi kan gini Bung, sedikit memang agak unik buat kami ya, artinya kawan-kawan kaula muda ini Bung. Siap. Akhir-akhir ini kan kita tahu nih sampai untuk PAPBD itu kan nggak berhasil ya, sehingga kami mendengar isu itu akan ada pergub kan kira-kira seperti itu Bung. Nah, kenapa bisa sampai seperti itu gitu loh Bung? Ini kan hal-hal yang di mata kami pemuda dan kawan-kawan kita yang mau belajar ini, ada apa sih sebenarnya antara eksekutif dan legislatif seperti itu kan? Iya. Kalau menurut pandangan saya pribadi ya, Bung Juni, saya rasa memang pada saat itu memang kurang berkomunikasi dengan baik antara pemerintah Kabupaten Simalungun dengan teman-teman yang di legislatif. Ini kan sebenarnya bertetangga ya. Jadi di dalam pemerintahan Simalungun ini, kalau ini tidak komunikasi dengan baik, hasilnya seperti tadi. Ada nanti proses-proses yang tidak bisa dilewati pemerintah Kabupaten Simalungun itu untuk meluluskan PAPBD tadi. Karena menurut teman-teman legislatif ini tidak pas.
Jadi Gitu. kalaulah izin nih dari pengalaman Bung AAS Iya. 5 tahun yang berlalu ya Bung Iya. ya, masuk tahun ini masih tahun kelima ya sebenarnya, udah tahun ke-6. Ya tahun ke-6. Masuk ke tahun ke-6 ya. Artinya menurut Bung AAS lah sebagai anggota dewan dan akan terus berkarir nih di dunia politik. Apa nih pesan dan harapan Bung AAS untuk kita kaula muda bisa aware nih terhadap politik? Ini penting nih Bung AAS. Kalau pesan saya kepada teman-teman kaula muda ya yang ada di Kabupaten Simalungun khususnya, yang pertama itu buka kemauan dan buka pikiran serta hati untuk politik itu dulu. Karena juga dulu saya demikian Bung Juni. Saya ini seniman sebenarnya. Pernah di Bali katanya. Katanya seperti itu. Siap. Jadi saya ini sebenarnya dibilang orang, ada yang bilang apa salah jalan apa gimana, Iya. kan gitu. Sebenarnya tidak. Dan ternyata setelah saya masuk politik, oh ini passion saya ternyata. Saya bisa menyuarakan apa kreativitas saya di politik ini tadi untuk berkontribusi membangun Kabupaten Simalungun jauh lebih baik lagi. Nah, yang ingin saya sampaikan, poin pentingnya, mari kita buka wawasan, mari kita buka pikiran kita, hati kita untuk politik. Jangan terlalu ragu dengan yang namanya suhu politik itu biasa. Ada yang tersakiti, ada yang disakiti, itu biasa. Tapi ketika kita masuk politik, disitulah kita nanti puncak kita berkarya sebenarnya yang nyata. Di samping daripada organisasi-organisasi itu adalah tangga-tangga kita nanti sampai ke puncak politik. Karena nggak bisa kita pungkiri Bung Juni, Iya. politik itu memang tempat yang paling empuk untuk melukis, Iya. untuk berkarya. Saya agak mundur dulu dikit Bung AAS. Bung AAS ini seorang pemuda, energik ya kan. Ya. Cuman di lain sisi Bung, pernah nih saya dengar dan baca nih beberapa catatan mengenai Bung AAS. Bung AAS termasuk yang vokal menyerang penghulu katanya kan gitu kan. Nah ini sesuatu yang sebenarnya kita harus luruskan nih Bung. Menyerang atau mengkritisi kan pandangan Beda. orang berbeda ya. Artinya kalau boleh tahu nih Bung AAS, kenapa Bung AAS itu bisa seberani itu dan untuk apa nih Bung AAS seperti itu? Itu juga perlu kita luruskan. Ini pertanyaan yang paling baik saya rasa dari pertanyaan yang tadi semua. Karena memang trending topik ini. Iya, betul. Kenapa saya berani melakukan itu? Karena menurut saya tidak ada orang yang tak berdosa di dunia ini. Oke. Itu yang pertama. Kalau kita mengkritisi, dijawab dengan baik, tidak perlu ditantang. Gitu. Jadi tujuan daripada kita di DPRD ini, poin-poinnya kan sudah jelas, pengawasan, monitoring dan sebagainya, undang-undang kan sebagainya. Nah, jadi yang saya kerjakan itu sebenarnya di situ pada saat itu. Nah, ketika saya kerjakan seperti itu, teman-teman itu sepertinya saya kurang puas dengan jawabannya. Nah, ketika saya kurang puas dengan jawabannya, saya turun ke lapangan, saya sidak semua, dan terjadilah seperti tadi, asumsi-asumsi orang tadi. Saya menyerang, bukan saya menyerang. Saya mau memastikan benar nggak yang dia bilang semalam itu rapat. Oke. Paham ya Bu Juni? Dalam arti beliau menyampaikan bahwa saya bersih, saya tidak berdosa. Kalau saya berdosa penjarakan saja. Oke. Jadi Penasaran kita kan lihatnya kan. Jadi paham. Ini memang kaula muda ini kalau ditantang lo jual gue beli gitulah kira-kira ya. Borong. Diborong langsung Borong, ya. ya. Oke, siap. Tapi bukan pemborong kan Bung AAS. Bukan. Nah, terus ini menarik ya kawan-kawan. Artinya Bung AAS ini mengedukasi kita, memberitahu bahwasanya selalu ada ruang untuk kebenaran ya, gitu ya Bung AAS. Jadi kenapa kita harus takut terhadap sesuatu yang memang harus disampaikan kan gitu. Nah, yang lebih menarik lagi nih Bung AAS. Bung AAS sebagai kita sebut saja Bung, ini kita udah diskusi bareng kawan-kawan bahwa Bung AAS itu adalah salah satu tokoh muda potensial nih untuk di 2009 dan mungkin ke depan itu adalah tokoh-tokoh muda yang memang lahir di Simalungun itu gitu loh. Banyak sekali kan kita mengimpor di calon-calon pemimpin ya Bung ya. Nah, kalaulah untuk pemuda-pemuda nih Bung AAS, berdasarkan pengalaman Bung AAS, kemudian Bung AAS lihat sendiri bagaimana OPD itu ruang buat pemuda kan kurang nih Bung ya. Jadi langkah-langkah konkret lah kira-kira dari Bung AAS dan pengalaman Bung AAS ini bagaimana nih baiknya pemuda ke depan? Saya rasa pemuda ke depan ini Bung Juni ada baiknya memang harus yang pertama itu harus saling bergandeng tangan tuh. Siap.
Karena saya lihat beberapa waktu terakhir ini semakin pemuda itu pecah, semakin kita tidak diberikan ruang. Oke. Itu yang paling awal yang mau saya sampaikan. Jadi coba kita tes nanti dulu. Ayo kita gabung bareng-bareng semuanya. Singkirkan semua yang masalah personal atau ada masalah pribadi yang bagaimana saya tidak mau tahu. Intinya kita bareng-bareng semua, kita berpegangan tangan. Ayo kita buat program-program untuk anak muda di pemerintah. Dan saya di legislatif, saya pastikan saya akan dukung itu, Bung Juni. Siap, oke. Jadi Itu yang paling konkret. Saya tidak perlu harus jabarkan sampai kemana-mana, Bung Juni. baik. Cuman gini, Bung AS, kan artinya Bung AS ini sudah membuktikan ya. Tapi kan gini, kadang Bung AS kita kan harus berbicara gayung bersambut nih ya. Siap. Artinya Bung AS sendiri yang punya keinginan, tapi kaula mudanya masih suka pecah belah, ini kan jadi masalah juga. Artinya sebelum kita masuk kepada persatuan dan kesatuan pemuda ini, kaderisasi ini, apa sih yang salah sebenarnya? Kenapa ruang untuk pemuda itu tidak ada gitu loh, Bung? Oke. Itu dulu nih kita. Nah, kenapa ruang itu tidak ada sebenarnya, Bung Juni? Kalau untuk seperti misalnya kita sampaikan tadi di OPD Iya. atau di dinas pemuda olahraga seperti kurang, seperti kegiatan-kegiatan kebudayaan juga kurang, yang notabene itu harusnya sebagai tempat wadah bagi pemuda berkarya, kan begitu. Nah, ketika di sini tidak ada, kembali lagi tadi seperti tadi, Bung Juni, kita komunikasi berapa kali seminggu, kita bertemu berapa kali seminggu. Nah, semakin intens kita bertemu, maka semakin realisasi barang itu. Boleh nggak gini kira-kira Bung AS? Kalau lah misalkan nih kita meminta nih, mengusulkan sama Bung AS, kasih dong misalkan ada khusus nih entah sekali sebulan buat Bung AS lah sebagai tokoh muda yang menginisiasi di DPRD kan, kasih deh ruang misalkan bincang-bincang bersama AS di DPRD gitu loh, Bung. Artinya selama ini kan tidak ada nih yang seperti itu. Sementara Bung AS lihat sendiri posisi kantor DPRD yang berada di Raya, yang notabene masih sepi, Betul. tidak ya jauh lah dari kehidupan ramai kan gitu. Betul. Sehingga bagaimana mau dihidupkan kalau seandainya ruang itu tidak diciptakan? Maksud Siap. saya memungkinkan nggak? Mungkin Bung AS mulai nanti awal tahun depan dikasih dong ruang buat kita, sehingga nanti kawan-kawan pemuda itu bisa kayak sekarang nih, misalkan Wapres kan buat ruang untuk pengaduan misalkan seperti itu ya. Sementara saya lihat beberapa kali juga di story Bung AS itu setiap jumpa sama ketum Demokrat Pak AHY kan, Ya. saya lihat ada inspirasi-inspirasi baru yang diajak untuk dilakukan gitu loh. Ya. Artinya Bung AS sebagai salah satu inisiator, boleh nggak kita minta nih Bung AS buatkanlah ruang baru untuk kita para pemuda, Bung AS. Baik, Bung Juni, seperti ini. Kalau terkait dengan ruang tadi, saya sudah pasti siap. Itu yang pertama. Siap, Sudah pasti siap dan kita pastikan siap. siap, makasih. Hanya saja kondisi yang mengkondisikan ini yang perlu kita bangun. Misal, teman-teman podcast Geram mengundang saya, kalau waktu bisa saya pasti datang. Betul. Sama dengan teman-teman nanti misalnya pengen bercerita dengan saya, ketika nanti itu waktunya pas, saya akan bukakan ruang bila perlu di kantor DPRD kita santai. Betul. Supaya kita kembali ke rumah rakyat. Betul. Kan begitu. Disitulah kita nanti bercerita dan kita gagasilah semua nanti bagaimana untuk kegiatan-kegiatan pemuda yang lebih baik lagi ke depan, Bung Juni. Siap, Bung AS. Jadi kan sering sekali gini Bung AS. Bung AS kan kalau bicara segmen yang mendukung Bung AS menjadi anggota dewan kan berada di Dapil 2 ya. Siap. Nah, sementara kalau kita bicara di kantor DPRD sekarang itu Dapil 1. Nah, Ya. sering sekali saya lihat Bung AS bersama kawan-kawan ini, kalau tidak di ranah konstituen dia, nggak mau berbuat nih kan, gini kira. Sementara kan yang kita harapkan kan kayak Bung AS ini bisa menginspirasi kita bahwasanya tidak harus konstituen sendiri gitu loh. Artinya di tempat lain pun bisa lah dikasih ruang gitu loh Bung AS. Siap. Sangat benar sekali, Bung Juni. Siap. Nanti Bung Juni coba lihat-lihat lagi, Iya. ikutin lagi media sosial saya. Saya bahkan terkesan mengurusin urusan orang lain, Bung Juni. Karena Oke. dapil saya berbeda. Oke. Dan itu pun tetap saya harus pakai etika, Bung Juni. Siap. Kita harus menjaga teman-teman yang lain juga. Kan begitu. Saking saya terlalu keluar outside saya dari dapil saya, kesannya itu saya tuh kayak ngurusin dapur orang. Tapi kan Pada dasarnya itu bebas-bebas saja kan. ya, tapi kan izin ini Bung AS. Ada buku pernah saya baca itu, belajar bodoh amat, bersikap bodoh amat. Oh iya, ya dan kan, itu ada kita kan? pegang juga. Jadi itu Bung AS kan udah lakukan. Artinya kenapa harus kita pusingkan dengan kawan-kawan yang lain? Toh kalau bicara persentase saat ini di bawah under 40 lah ya,
anggota dewan di under 40 nggak banyak Bung AS. Dan memang saya nggak peduli itu. Oke, siap. Dan memang saya nggak peduli. Hanya saya tetap harus memakai etika pelan-pelan juga. Siap, siap. Jangan terlalu sampai misalnya seperti terlalu vulgar juga kita seperti seakan-akan nanti teman-teman yang lain dilangkahin. Siap, siap. Padahal sebenarnya niat kita bukan melangkahin. Kita mau membantu apa yang kita lihat. Misal gini Bung Juni. Ini jangan kita jalani ke sana, terus ada orang jatuh. Nungguin dokter kita. Tolong dulu lah. Sigap langsung ya. Tolong dulu. Angkat dulu. Yang masalah nanti dokternya datang setengah jam lagi, yang penting kita amanin dulu dia ke rumah kita kan. Bener kan? Betul. Nah, seperti itu yang saya lakukan selama ini. Dan ke depan kalau Bung Juni juga mau membantu saya bersama teman-teman KNPI ya sekarang. Siap, siap. Nah, saya makin senang juga Bung Juni. Ayolah sama-sama kita ke depan. Saya siap garansi. Oke, jadi kalau muda dengar nih ya. Faisal dengar tuh dia. Jadi nanti Bung AS ini kita waktu event-event besar beliau, nanti kita menjadi bagian dari support system. Ya boleh lah ya, Bung ya. Jadi satu lagi gini Bung, sebelum kita masuk ke ranah yang paling sensitif politik ini, saya mau nanya ke Bung AS ini, kenapa sih Bung AS memilih langkah politik yang notabene Bung AS itu merupakan musisi? Dari tadi itu kan kita masih bicara kasatnya. Nah, ini aku mau real dulu. Nah ini ceritanya ya. Siap. Jadi dulu setelah saya tamat kuliah itu, saya kan tamat kuliah lama nih Bang Joni. Sekian tahun. Abadi ya enggak? Sekian tahun lah. Siap. Nah setelah saya tamat kuliah maklum lah. Kita kan kuliahnya kan seni musik. Iya. Jadi kan saya itu banyak long trip pada saat itu ya, main musik lah. Karena pada saat itu kamusnya gini Bung Juni. Iya. Seberapa panjang rambutmu, ya segitu lama lah kau ditempah di kampus tuh kan gitu. Oh, oke. Jadi kalau belum panjang rambut jangan main-main gitu. Berarti gondrong dulu. Gondrong. Siap. Oke. Jadi setelah itu saya ke Bali. Setelah saya ke Bali, terus orang tua telepon suruh pulang. Saya pulang. Sampai saya pulang ke sana, saya lihat kondisi kampung ini kok, loh, parah niat saya tadi mau balik lagi ke Bali. Parah. Ada saya 1 bulan 2 bulan di sana. Terus saya tiba-tiba terpikir, orang tua juga bilang kalau bisa kau gak usah pulang lagi lah. Terus saya kepikiran gini, aku calon Panggulu aja lah gitu. Dulu Panggulu, Bung Juni, bukan anggota DPRD. Saya ngomong sama orang tua saya diketawai. Loh itu tuh Pak orang tua katanya, nanti gak bisa kau urusin itu katanya. Orang tua semua ini payah itu gitu. Bahasanya seperti itulah pada saat itu. Nah kemudian beliau menyarankan kalau mau ini ada anggota DPR. Pada saat itu saya belum terlalu berkeinginan Bung Juni untuk itu, karena saya tahu masih sedikit idealis pada saat itu. Tapi setelah saya pikir-pikir mungkin ini yang dikasih Tuhan usia jalan. Berapa tuh saat itu? Saya usia 27 atau 28 pada saat itu. Oke, masih muda ya. 26 ke 27 gitu. Nah, jadi setelah itu di ACC lah ternyata ada pemilihan legislatif di kalau nggak salah 17 April 2019 pada saat itu. Nah setelah itu saya daftar semua, saya ikutin semua ininya, dan puji Tuhan menang. Berapa ribu suara tuh waktu pertama? Pada saat itu saya di angka 4.300 suara. Itu kalau bawa masa penuh ini kita tempat kita. Rame banget. Pendatang baru kan kondisinya. Jadi di kesempatan pertama itu memang saya benar-benar ya nggak nyangka juga saya sebenarnya. Wah ternyata ini dikasih kesempatan sama Tuhan gitu. Dikasih kesempatan ya kita jalanin dengan baik lah. Ya puji Tuhan sampai hari ini juga masih dipercaya kita duduk untuk 2 periode. Gitu. Jadi applause buat Bung AS. Jadi kawan-kawan pemuda khususnya masyarakat Simalungun. Nih lihat lagi nih ada tokoh-tokoh muda yang berbakat untuk bagaimana Simalungun ke depannya itu sebenarnya selalu penuh dengan harapan. Harapan untuk lebih baik itu pasti ada buat kita ya Bung. Nah, tapi ini kita masuklah Bung sedikit yang benar-benar sangat sensitif Bung, karena saat ini udah mulai berisukan helikopter. Itu kayak lagu ya. Okay. Jadi saat ini Simalungun ini kan udah dekat ya Bung ya, tanggal 27 pemilihan calon bupati, ada 2 calon nih. Sementara tensi yang terjadi sekarang itu masyarakat itu sudah mulai terpecah belah nih. Nah, jadi kalau dari sisi pandangan dari Bung AS sendiri, apa sih yang terjadi sebenarnya di antara pemilihan calon bupati yang head to head ini, Bung?
Kalau saya rasa yang terjadi saat ini memang sangat sengit ya, Gitu. sangat sengit. Kenapa saya bilang saya sangat sengit Bung Juni? Karena memang dia dikondisikan dengan, saya ralat bukan dikondisikan. Kondisinya memang head to head. Head to head. Head to head. Nah di head to head ini ada lagi tokoh-tokoh yang dibaliknya. Betul. Seandainya tadi ini biasa aja, saya rasa ini nggak akan Nggak sepanas ini ya? nggak bakalan sepanas ini. Tapi karena ada tokoh-tokoh besar di belakangnya, ya kan, Siap. jadi menjadikan ini menarik. Kita nggak salahkan, Bung Juni, nggak salahkan siapapun, mau tokoh siapapun yang ada di belakang. Sekarang yang kita mau sampaikan ini, ayolah paslon-paslon ini disampaikan kepada pendukung-pendukung, terkhusus buzzer-buzzer yang mungkin, Iya. mohon maaf, supaya lebih santun, beretika. Karena gini Bung Juni, apa yang nanti politik hari ini kita lihat, itulah yang akan diwariskan mereka sama kita. Betul, itu sepakat. Dan kita nggak mau itu. Kita nggak mau seperti itu. Nah, kalau untuk masyarakat Simalungun, saya sekalian kasih ini ya Bung Juni, nggak apa-apa. Siap, boleh silakan Bu. Ya lihatlah yang benar-benar berkompeten dan memang benar-benar berkualitas, punya komitmen untuk membangun Simalungun ini. Lihat etikabilitasnya, lihat intelektualitasnya. Jangan hanya melihat elektabilitas doang. Oke. Ini juga penting sekali Bung Juni. Siap. Gimana pemimpin tidak punya etikabilitas, nggak ada moral di sana, tidak bisa dipercaya masyarakat lagi. Oke. Bagaimana pemimpin yang tidak intelektual, kan begitu. Nah setelah yang dua ini ada, barulah kita beranjak ke elektabilitas tadi. Menurut saya elektabilitas ini nomor 3. Yang dua ini yang pertama, etikabilitas dan intelektualitas. Ini harus perlu. Dan masyarakat Simalungun harus melek untuk melihat ini Bung Juni. Siap. Karena apapun yang terjadi, Simalungun ini 5 tahun ke depan, pemenang itulah nanti yang akan memerintah kita. Tapi sebelum masuk ke sana nih, ya, Siap. Bung AS. Bung AS sepakat kan bahwasanya yang calon yang dua ini sebenarnya merupakan bagian dari putra terbaik Simalungun kan? Oh sangat sepakat. Nah, pertanyaan saya gini, apa yang ditampilkan saat ini itu kan dagelan-dagelan yang sebenarnya mohon izin Bung, kalau buat kita ya mungkin yang artinya sering berdiskusi, sesuatu yang sebenarnya ketika berani membicarakan orang lain itu kan kita akan melihat itu sebenarnya menjelekkan, memuji atau apa, ini kan menjadi hal yang penting buat kita ya Bung AS. Tapi di lain sisi di grassroots kita, di masyarakat kita, mereka nggak lihat itu Bung AS. Contoh nih Bung AS, sekarang itu isunya sudah bertanya berapa nomor 1, berapa nomor 2. Hal-hal seperti ini bagaimana nih Bung AS buat kita ke depannya khususnya pemuda ini? Aduh ini sulit dijawab. Jadi kita jalannya aja. Karena ini momok yang paling berat ini, Bung Juni. Ini bisa dibilang pertanyaan yang ya saya mau jawab apa-apa. Saya rasa Bung Juni, kalau untuk terkait masalah itu masyarakat ini mungkin ya Siap. sudah berpikir seperti ini. Kalau misalnya siapapun jadi bupati, toh juga nyangkol bang. Iya, 100.000 juga yang gajiku sehari, 80.000 juga yang gajiku sehari ngocok semen itu katanya. Kan kira-kira gitu. betul. Jadi sudah nggak ada lagi rasa percaya masyarakat. Maaf ya, saya ralat lagi. Sudah sedikit rasa percaya masyarakat itu kepada calon-calon pemimpin. Nah, dari mana itu asalnya? Dari permainan politik kita dari dulu-dulu yang sudah kita lakukan. Kita bukan mau menyalahkan yang terdahulu, tidak. Tapi kita mau mengharapkan yang sekarang ini kita mulai yang baik. Pelan-pelan kita kurangin gitu. Siap. Nggak bisa langsung putus itu Bang Juni. Oke. Tapi kita setidaknya sebagai calon-calon pemimpin ini kita kurangin lah dikit-dikit. Nah, jangan terlalu seperti euforianya terlalu besar, tetapi kos politiknya juga sangat besar, sehingga menyebabkan ke depan ketika memimpin nanti tidak lagi bisa dengan baik memimpin. Jadi kalau Bung AS sendiri nih udah mendukung yang mana nih? Satu Dukung apa atau nih? dua nih? Dukung Oh pasti satu kita. pasti satu. Satu, Ya. jelas nyata kita. Ya karena emang satu kan. Iya Kalau betul. satu. Kalau dua, ya golput ya. Kalau dua gitu ya. Ini parah. Kak, tadi Bung Juni nanya, Bung AS mau kemana? 01, 02, 01 lah. Gitu. Gak mungkin kita 02.
Oke, kenapa gitu? Kita usung Oh, yang usung iya. partai. Oh itu etika juga dia ya? Harus, Waduh, nggak ini bisa integritas enggak. ya namanya. Integritas. Walaupun mungkin sebagian orang banyak hati nuraninya berbeda itu mau nggak mau juga gitu ya kira-kira. Kebetulan saya nggak urus. Oh gitu ya. Jadi kalau lah boleh nanya Bung AS Siap. terkait dengan 01 dan 02 ini, saya nggak mau masuk ke ranah kekurangan mereka ya. Ya. Tapi menurut Bung AS nih, apa sih kelebihan masing-masing ini 01 dan 02 ini? Oke. Kenapa mereka bisa menjadi sosok yang saat ini hangat di Simalungun? Oke, kita mulai dari mana dulu nih? 01 Dari ya. 01 boleh, 02 boleh? 02 aja kali. Boleh, boleh. Nah, kalau 02 nih ya. Kalau kelebihan-kelebihan yang saya lihat ya di kubu 02 ini. Yang saya rasa kebetulan memang saat ini baru digaung-gaungkan. Karena kebetulan Bang Benny Gusman itu memang pengurus Gerindra. Dan kebetulan Gerindra juga partai pengusung beliau juga. Iya. Saya secara awam melihat ataupun secara sebagai politikus juga saya melihat ya ini mungkin jadi peluang dia untuk mengkampanyekan dirinya ke depan bahwa dia akan bisa membawa program-program pemerintah pusat sampai ke daerah. Oke. Walaupun itu masih hanya bungkusnya doang. Kita Siap, kan nggak siap, tahu betul, aslinya betul, besok. betul, Ya kan, betul. karena nggak ada intervensi apa-apa, sekalipun 01 jadi bupati tetap juga bisa menggiring ketika ada Betul. komunikasi yang baik. Betul. Itu yang paling penting. Nah, itu menurut saya kalau 02. Nah, kalau 01 keunggulannya nggak usah kita bilang lagi ya, Oke, kenapa gitu? dirasain aja. Sudah dirasain ya? Ya dirasain aja, karena semakin kita bilang juga nanti yang ada lawan makin banyak. Oke. Betul. Kita nggak mau, kalau saya pribadi, Bung Juni, saya meminimalis lawan. Gitu. Benar pun kita bilang saat ini, belum tentu kawan yang bertambah. Kadang lawan yang bertambah. Padahal benar kita bilang, dulu gimana, sekarang gimana? Coba bandingin dulu. Udah jelas nih ditengok dia. Sanggup kok dia hore-hore lagi. Siap, siap. Jadi Ya. dengan situasi ini berarti Bung AS tetap optimis ya bahwasanya selesai ini kita akan tetap bersatu ini ya. Optimis ya Bung AS. Harapan kita harus itu, Bung Juni. Oke. Karena gini, saya mau kasih satu potong kalimat aja. Pilkada itu sementara, Bung Juni. Betul. Persaudaraan selamanya. Waduh siap ini meleleh. Mana nih kepasangannya udah meleleh nih itu. Bung AS. Jadi izin Bung AS sebelum saya kembalikan ke Bung AS sebagai closing statement. Jadi kaula muda, kawan-kawan masyarakat Simalungun, sering sekali kita melihat tokoh-tokoh politik ataupun kawan-kawan senior kita itu mempertontonkan perbedaan. Nah saat ini kita melihat bagaimana Bung AS menunjukkan sikap gentle, sikap yang tidak menjelek-jelekan satu sama lain. Dan ini yang kita butuhkan terhadap perpolitikan Simalungun ke depan. Sehingga izin Bung AS, bukannya saya pengen lebih cepat, tapi Bung AS cukup cerdas, saya sakit kepala saya berpikir gitu loh. Jadi nggak boleh lama-lama juga, biar ada nanti perpanjangannya. Ada part 2 ya? Ada part 2 Bung AS. Nanti kan setelah Bung AS lebih lebih di komisi berapa misalkan atau ketua komisi mana, itu kayaknya lebih kita ulik program Bung AS ya. Mengkerucut ya? Siap. Nah ini kita bicara luarnya dulu, hanya saja sebagai closing statement Bung AS, saya juga minta nih Bung AS boleh mengajak dong buat masyarakat Simalungun khususnya mau menghadapi pilkada ini Bung AS. Silakan. Sekalian closing ya. Siap Bung AS. Oke, untuk teman-teman semua kaula muda ya Kaula di muda. Kabupaten Simalungun dan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Simalungun. Saya ingin menyampaikan, marilah kita dewasa dalam berpolitik. Kemudian lebih bijak dan selektif dalam memilih. Karena apapun nanti yang terjadi, siapapun yang menang, ke depan beliaulah yang akan memimpin Kabupaten Simalungun ini ke arah mana yang beliau rasa cocok. Karena nggak bisa kita pungkiri, kita bisa berpendapat beliau yang punya gunting. Kemudian yang terakhir Bung Yuni, Siap. harapan saya kepada teman-teman juga yang berada di kubu paslon 01 maupun 02, jagalah persaudaraan itu supaya jangan terlalu carut-marut perpolitikan di Kabupaten Simalungun ini. Karena apapun yang kita lakukan hari ini menjadi warisan untuk generasi penerus bangsa Siap. esok, lusa, dan selama-lamanya. Mantap. Ya.
Jadi terima kasih buat Bung AS yang sudah menjadi narasumber luar Siap. biasa buat kita, Bung AS. Harapan kita Bung AS izin sebelum Bung AS beranjak, kita nanti boleh ya Bung foto bersama ya. Kebetulan kita Siap. ada apa namanya biar terkenal juga Oh, dikit-dikit iya, gitu siap, ya. siap, mantap, Jadi Bung AS sembari juga ini podcast Gram ini kita merupakan ide kreativitas digital baru. Artinya kita mau masuk ke ranah bagaimana orang-orang yang mau berkembang dan sudah berkembang itu bisa mengedukasi orang-orang lain, Bung AS. Jadi mohon izin Bung AS. Sekian kawan-kawan dari podcast Gram. Terima kasih dan harapan kita mari bersama-sama membangun Simalungun melalui porsi masing-masing, apakah itu di politik, di ekonomi, di bidang lain sesuai dengan porsi kita masing-masing. Salam sehat, salam Gram, Horas. 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 Kita foto ya. Bang Siap. Bung. Dek. Di kota Shantar beraksi dengan semangat tak tertandingi, gerakan masyarakat menjerit suara